belakang yang lebih pada hulu. Yang kita sebut bencana tadi sesi pertama teman dari Kupang memaparkan semua itu dan Soroja yang tadi diceritakan di sesi kedua itu ada di hilir. Pertanyaan kita adalah mengapa semua itu terjadi? Tadi dari Kupang dia bilang ancaman terbesar di NTB itu hidrometeorologi, bencana karena iklim. Ada apa dengan iklim? Saya mau bagi sedikit informasi yang saya dapatkan ya untuk kesempatan ini. Ada istilah yang sendiri pemanasan global. Itu teorinya begini, bahwa meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi dari waktu ke waktu. Bukan serentak, dari tahun ke tahun dan meningkat pelan-pelan. Tanpa kita sadari, kita yang mengeluh bahwa panas, kita mengeluh air kering, kita mengeluh tentang macam-macam. Dan mengapa itu terjadi? Itu karena meningkatnya sejumlah besar gas rumah kaca, buangannya, emisi gas rumah kaca ke udara, dan gas-gas itu tertahan di atmosfer lalu membentuk selimut. Selimut itu membungkus bumi, sehingga selimut semakin tebal, kita makin berkeringat. Biasa tuh kita sudah panas, kita pakai selimut, tidak makin berkeringat. Jadi pemanasan global dimulai dari situ, bahwa tiap hari ada gas yang dibuang dari bumi ke angkasa, tapi gas-gas itu tidak keluar terus, tapi dia terperangkap di atmosfer lalu membentuk selimut bumi, dan selimut itu yang kemudian membuat bumi makin panas. Sederhana gitu. Saya mau coba simulasikan teori ini. Matahari ini kan sumber panas, tapi yang kita rasa panas di bumi. Kita di bumi ada matahari. Bumi butuh matahari dalam ukuran yang wajar, supaya kita tidak menjerit, tidak hangus, air tidak kering. Di atas bumi, antara bumi dan matahari ada namanya atmosfer. Sinar matahari menerobos atmosfer dan masuk ke bumi siang hari. Di bumi setiap hari ada aktivitas manusia, dari zaman ke zaman dan tahun ke tahun. Nah, aktivitas di bumi ini dampaknya dia membuang ke udara gas-gas, dan gas ini membentuk selimut yang merangkap di atmosfer sehingga bumi menjadi panas. Dari matahari turun panaskan bumi, di bumi ada aktivitas buang ke atas. Itu situasi normal. Yang menjadi tidak normal adalah panas matahari yang masuk ke bumi itu secara normal itu sebagian diserap di bumi karena bumi butuh matahari. Tanaman butuh matahari, kita pun butuh matahari. Lalu sebagian lainnya dibuang keluar supaya jangan terlalu panas. Itu alami natural. Nah, tadi teman dari Pancasila Sakti bilang, kita kadang-kadang membuat semua tidak normal, kita melawan alam. Di normalnya adalah matahari turun dari atas, setengah tersimpan di bumi, setengahnya keluar dari bumi dan pergi, sehingga panas juga jadi normal. Masalahnya adalah pada saat dia buang ke atas, tidak semuanya keluar, harus tidak keluar terus. Tapi karena di atmosfer itu telah ada selimut tadi, yang disebabkan oleh buangan dari bawah, maka panas matahari itu tertahan di selimut bumi itu. Tertahan lalu dia pulang ke bumi lagi, sehingga membuat bumi makin panas. Maka masalahnya adalah pada buangan-buangan gas ini dari bumi. Kita lihat slide berikutnya. Apa bahayanya? IPCC itu tadi organisasi yang disebut ya, ada konferensi internasional ya. Jadi itu satu konferensi tentang perubahan iklim yang anggotanya adalah para pemerintah negara-negara.
itu mereka keluarkan laporan mereka terakhir yang dikasih itu kode merah bagi umat manusia. Ada 4 alasan. Alasan pertama, mereka sebut laporan itu bahwa permukaan global meningkat, suhu permukaan global itu meningkat sekitar 0,6%, 6 derajat Celcius di tahun 1790. Jadi kecil saja. Dan saat ini naik lagi jadi 1,09 derajat Celcius. Lebih tinggi dibandingkan dengan kisaran 1870 sampai dengan 1900. Berarti ke depan jangan naik terus. Karena dari data ini dia naik. Satu waktu akan jadi masalah. Kita omong stunting kadang terlalu panas aja kerdil. Itu faktor-faktor. Alasan kedua, suhu 5 tahun terakhir itu dilaporkan terpanas sejak 1870. Yang ketiga, tingkat kenaikan permukaan air laut nyaris 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu 1901 sampai dengan masih itu. Artinya setelah tahun 71 kemarin itu air laut naik drastis. Orang di pinggir pantai bisa bercerita, dulu rumah kami di sini, bibir pantai di mana? Ini kita cek di Kolaka itu, waktu kami bercek, itu mereka bilang sekitar beberapa hari setelah sudah tenggelam di pantai, di Koldatan. Beberapa hari setelah sudah tenggelam. Padahal mereka bilang dulu kalau masa nenek itu, kelapa-kelapa itu dalam hutan, laut masih jauh, itu udah bergeser tanpa orang sadari. Yang keempat, ini yang penting. Diyakini bahwa 90% sebab dari semuanya adalah manusia. Di laporan ini IPCC mengatakan bahwa semua perubahan ini diyakini bahwa 90% itu disebabkan oleh ulah manusia. Dan ini yang mau kita itu hulu itu. Oke, selanjutnya. Kehutanan itu menyumbang 18% hutan. Listrik itu terbesar 20%. Di pemasaran listrik di mana penggunaan listrik itu menyumbang paling besar. Maka tadi bilang seroja listrik padam, saya itu kemauan bumi mau. Bumi mengendaki itu pulih sehingga ada yang istirahat dulu itu listrik itu. Lalu transportasi 14%. Kita dulu orang naik kuda, naik sepeda, sekarang kita dengan kendaraan bermotor. Gas yang buang di belakang mati udah naik lalu terperangkap tadi yang sebelumnya. Lalu sampah, terlebih plastik ya, sampah 10%. Lalu pertanian 14%, ini yang para petani bertanggung jawab. Lalu yang berikut itu apanya? Industri 14%. Dia kecil. Saya curiga dia besar, tapi ternyata listrik masih jauh lebih. Selimut menahan panas dari dalam. Hangat tubuh bukan karena panas dari luar, tapi karena panas dari dalam yang diselimuti. Apa artinya? Artinya bahwa semuanya dari dalam, semuanya dari kita, semuanya dari manusia. Jangan mempersalahkan dari luar. Kita membenah diri kita, membenah ke dalam. Jelas panas dari dalam yang diselimuti. Jadi ada petisi dari dalam, difasilitasi dari luar, maka jadi. Tapi kalau dulu mau persalahkan yang di luar, itu bukan panas sesungguhnya. Karena matahari, panas bumi itu karena penguapan yang diselimuti. Kira-kira seperti itu. Baik, saya kira ya saja. Terima kasih banyak. Peserta sekalian terima kasih banyak. Pertemuan kita sore ini selesai.